Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Raini dari kelas HPI 2B dengan NIM 222-131078. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sa'dud Dhari'ah. Langsung saja, definisi Sa'dud Dhari'ah. Secara etimologis, kata asad merupakan kata benda abstrak atau masdar dari sadda yasattu saddan. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang, menurut Muhammad bin Mukarram. Sedangkan al-dhari'ah merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti jalan atau sarana, wasilah, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari al-dhari'ah adalah al-dhara'i. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih seperti Tanqih, Al-Fusul fil Ulum, Al-Usul karya Al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sad al-dhara'i. Pada awalnya, kata al-dhari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dan berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibnu Al-Arabi, kata al-dhari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Secara terminologi, menurut Qarafi, sad al-dhari'ah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan atau mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut dengan ungkapan yang senada. Menurut Asy-Syaukani, al-dhari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau al-mahdzur. Dalam karyanya Al-Muwafat, Asy-Syatibi menyatakan bahwa sad al-dhari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh atau jaiz agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnu. Menurut Mukhtar, Yahya, dan Fathur Rahman, sad al-dhari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syatibi dan Asy-Syaukani mempersempit al-dhari'ah sebagai sesuatu awalnya diperbolehkan, namun Al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan al-dhari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu Al-Qayyim juga mengungkapkan adanya al-dhari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid, sad al-dhari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, sad al-dhari'ah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau hal yang lebih buruk. Dasar hukum Sa'dud Dhari'ah yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka
Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah al-dhari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi Messiah Defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif. Yang kedua yaitu sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana cara seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Kemudian beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep Sadd al-Dhari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dan dari Spanyol, itu dugaan atau zan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks Sadd al-Dhari'ah. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan Sadd al-Dhari'ah adalah yang artinya menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Sebagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini, karena itulah Sadd al-Dhari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena dalam Sadd al-Dhari'ah terdapat unsur mufsadah yang harus dihindari. Yang terakhir yaitu logika. Secara logika, ketika seseorang memperboleh suatu perbuatan, mestinya ia juga memperbolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A'lam dan Muqiin. Ketika Allah melarang sesuatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelanggaran tersebut. Namun, jika Allah memperbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelanggaran yang telah ditetapkan. Objek Sadd al-Dhari'ah. Dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklarifikasikan al-Dhari'ah menjadi 4 macam, yaitu 1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan atau mafsadah. Misalnya, menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini atau at-tahlil. Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah, dan pada umumnya keburukan itu telah terjadi meskipun tidak disengaja.
keburukan atau mafsadah yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau maslahah yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukan. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang alim. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi al-dhari'ah menjadi 3 macam, yaitu sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang, meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur. Meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar atau hidup bertetangga, meskipun atau kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. Yang kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala, bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membahas atau membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang. Jadi, kita tidak boleh menggali sumur di tengah jalan karena jalan tersebut menjadi jalan utama atau menjadi jalan alternatif karena mengganggu dan bisa mencelakakan orang lain. Yang terakhir yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Ada tambahan lain dari saya sedikit, yaitu implementasi sa'dud al-dhari'ah dalam muamalat. Yang pertama, dalam jual beli kredit. Perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba. Meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan demikian. Yang kedua, dalam kasus bai ajal terdapat 2 dasar yang bertentangan antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun dengan menjaga seseorang dan kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad ibnu Hanbal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kemafradatan. Yang terakhir yaitu dalam nas banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan. Tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari 3 hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafradatan atau kenafsuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.